Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Femgate-nya kita sudah putuskan. Kalian lihat di bulan April itu ada tanggal merah hari Jumat, kenaikan Isa Al-Masih tanggal 2. Jadi Femgate kita nanti itu. Nanti berangkat dari Jakarta, kita acaranya nginep. Jadi nginep 1 malam di Malang. Jadi perjalanan dari Jakarta sampai Malang siang atau sore, terus kita nginep. Malamnya ada acara api unggun, terus kita nginep, terus paginya kita sarapan, terus ke Coban Rondo, acara di sana seremonial seperti biasa. Untuk biayanya 700 dari Jakarta. 700 dari Jakarta. 600 dari Jawa Tengah. Ayo, udah ada tuh anggarannya kan buat tabungannya, buat nabung masih Januari, Februari, Maret, April. Masih ada 3 bulan. Ada 3 bulan buat kalian nabung, buat yang pengen ikut Femgate, Family Gathering-nya PO Haryanto. Ini Family Gathering kita yang 11. Udah 1 dekade ya, nggak kerasa banget, gila. 10 tahun loh aku nemenin kalian. Walaupun kalian berganti orang. Kelebihan dan kekurangan pintu tengah, kalau aku ya pernah pakai pintu tengah itu benernya euforia udah dari tahun 93. Tahun 93 itu 93 aku pertama kali ke Terminal Pulau Gadung, itu tahun-tahun segitu. Itu dulu yang pertama kali pakai pintu tengah itu Mujijaya. Aku dulu waktu kecil kan senang nemenin bapak nyaloin tiket tuh. Jadi aku seneng banget tuh naik Mujijaya yang pintu tengah itu. Tak naikin, ntar bisa udah turun, ngetem aku turun. Jadi pernah, karena flashback kan, ingat masa kecilku di Terminal Pulau Gadung. Jadi aku pernah coba bikin bis pintu tengah 2 unit. Kalau kalian masih inget, HM 90 sama 92 kalau nggak salah ya. Warnanya putih hitam itu. Dan ternyata memang pintu tengah ini banyak kekurangannya kalau tak pakai di atap, Mas. 1, perawatan toilet. Jadi semakin lama, apalagi kalau udah nggak rapet, itu bau pesingnya ke depan sampai ke belakang tuh mubal. Terus kedua, kernet ngerawatnya susah. Terus ketiga, nah faktor yang paling penting, setelan joknya, setelan. Yang ketiga faktor setelan jok, settingan jok. Femgate pertama itu yang kemana, Mas? 2009 itu Femgate pertama kita di Madura. Fotonya pernah lihat nggak? Yang ada Ruli, ada teman-teman banyak. Mas, apa mungkin kan kalau dari Pekalongan atau Tegal istirahat? Kita nggak ada istirahat. Mas, masuk tol udah 3 jam udah nyampe Jakarta, ngapain istirahat? Buang-buang waktu. Penumpang itu pengennya yang cepet. Kalian para yang di sini nih, entah mania atau entah penumpang, kadang komplain, Mas, kok nggak ada servis makannya? Coba deh, kita bayangin aja. Masuk tol sampai Jakarta 3 jam. Kenapa nggak makan sebelum berangkat atau setelah nyampe? Daripada jadi yang tadinya 3 jam jadi 5 jam cuman gara-gara makan. Ya kan? Ahmad Ansori, kita lagi ada proyek buat bikin distro. Aku pribadi di Kudus, di ruko itu depan garasi. Makanya sabar aja. Nunggu modalnya belum ada. Jadi memang dari awal perusahaan ini niatnya buat berjuang di jalan agama. Jadi non embel-embel apapun dari 2003 sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau bilang pencitraan pun terlambat. Karena semua visi misi kita udah kita lakukan sejak belasan tahun yang lalu. Jadi kalau kita nerima karyawan-karyawan yang non muslim, ya maaf kata, gimana kita bisa minta orang yang beda keyakinan sama kita buat berjuang di jalan yang kita yakinin gitu. Beda kalau misalnya perusahaan itu konsepnya umum, visi misinya umum. Perusahaan ini kan enggak, visi misinya murni di situ. Jadi nggak bisa. Ya bukannya kita nggak toleransi, justru malah kita meminta pengertian kalian. Toleransi inilah toleransi di mata kita. Jadi kita berjuang sesuai keyakinan kita, kalian juga menerima dengan keputusan kita atas keyakinan kita sendiri. Kenapa Mas Ram milih drivernya bagus-bagus banget, Mas? Terus faktornya apa aja biar? Nah itu makanya aku bilang sama kalian, kerja di Haryanto tuh susah, berlapis-lapis tesnya. Dari 20 orang, 30 orang yang ikut ujian aja belum tentu 4 orang, 5 orang, 6 orang keterima. Belum tentu. Makanya modal bisa bawa bis tuh nggak cukup di HR.
Kalau ada laka di jalan yang nanggung perusahaan atau kru, ya perusahaan dong. Kan perusahaan yang ngasih kunci ke mereka. Jadi kalau perusahaan salah mempercayakan ke kru yang dianggap gak layak atau apapun, itu jadi kesalahan perusahaan dong. Kan perusahaan yang ngasih kunci. Ya kan? Makanya selama ada masalah di jalan, itu perusahaan pasti turun tangan. Pasti turun tangan dan selalu bertanggung jawab. Masalah mereka benar atau salah itu urusannya di kantor. Bukan di lapangan. Di lapangan selesaikan. Karena kita yang ngasih mereka kunci. Kita yang membiarkan mereka membawa bis kita. Kita yang mempercayakan aset perusahaan, juga nyawa penumpang ke mereka. Jadi setiap kesalahan mereka jadi kesalahan kita. Masalah mereka benar apa salah itu urusan di kantor, bukan di lapangan. Di lapangan tetap harus diurusin. Ada niatan buka trayek Tegal Kudus gitu deh, enggak lah. Janganlah mas. Semua disuruh buka HR. Pak Haji aja itu aslinya nggak respon aku buka Pantura itu. Karena bapak itu udah di tahap, udah lah nang, berhenti cukup. Kita udah banyak banget jalan. Kita udah gede banget. Udah cukup, kamu nggak capek. Bapak tuh selalu ngomong gitu. Cuman ya itu tadi, akunya yang ambisiku yang masih gede. Aku masih pengen bisa bermanfaat buat orang-orang di luar, di daerah-daerah lain yang aku anggap aku layak buat masuk. Pengen bisa melayani orang-orang di sana. Gimana ya? Kayak gitu lah. Mas emang bener pernah ada kru Parwis kayak Yanto yang ninggalin bus buat liburan? Banyak. Kalian tak ceritain ya. Yang namanya Yang namanya Hari dan Yanto itu, cerita yang mereka tunjukkan ke kalian buat menghibur, itu tuh semua berangkat dari kisah nyata. Semua idenya dari kisah nyata. Loh, aku ini kan memimpin kru udah dari 2003 sampai sekarang. Kelakuan kayak gitu tuh jangan kamu bilang gak ada. Ada, lebih parah dari dia juga ada. Hanya saja semua kelakuan buruk itu tak kumpulin jadi satu di satu orang Yanto. Nah, KPS, kartu pengawasan. Mas kenapa plat belakang HR VGA semua mas? Ini nih yang sering ditanyakan dan ujung-ujungnya sarkas. Aku paling benci pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Tapi buat kalian yang nanya beneran tak kasih tahu. Plat nomor bis usaha, plat kuning itu ngikutin akte domisili pendirian perusahaan, bukan ngikutin akte kelahiran. Udah jelas. Selesai ya sampai situ ya. Kalau berangkat dari Karanganyar dapat makan 2 kali, 1 kali. Itu kan agennya sendiri. Itu bagaimana cara agen narik penumpang aja. Urusan agen itu. Kalau perusahaan ngasih 1 kali. Mas kalau bis mesin Mercy apa mekanik harus disekolahin lagi pihak Mercy? Iya dong. Mekanikku banyak yang tak sekolahin di Mercy. Mas kenapa HR hampir semua pakai sasis Mercy 1626? Karena kita tahu apa yang terbaik. Di masa depan ada kemungkinan perubahan pola permajaan nggak mas? Harusnya ada kalau untuk Mercy lo ya. Karena dilihat aja nih dari kita nih, Mercy kita yang udah umur 7 tahun, 6 tahun itu kondisinya masih luar biasa bagus. Cuman bodinya aja yang perlu direnovasi, joknya dibaruin, itu aja. Kapan-kapan kalau ketemu belajar langsung. Mas gimana asal mula livery wayang Pak Haji? Kepengen bisnya ada gambar wayang. Terus tak cariin tokoh wayang yang bener-bener cocok. Dulu inspirasiku jujur aja dari bis Bimo. Tahu nggak bis Bimo? Yang biru gambar Bima itu. Dari situ. Bis Bimo Solo mas. Jogja betul. Punya Pak Subagio. Ya itu dulu inspirasiku dari situ. Dulu kan aku pernah masukin di Tentrem kan. Bis Bimo kan banyak di Tentrem tuh dulu. Aku jatuh cinta tuh sama liverynya Bimo itu. Nah, terus pas kebenaran bapak gue bilang, "Menang aku pengen ada wayang di bis." Wah ya udah. Jadi ide pertama aku dari bis Bimo, jujur aja. Mas ajakin Mr. Gaplek bergabung di HR. Mas, karakter supir Kuningan sama karakter supir akap kita itu beda jauh. Jadi mungkin Mr. Gapleknya yang nggak mau, bukan aku yang nggak mau. Kalian itu jangan ngelihat terus supir Parwis, supir apa disuruh gabung, belum tentu mau. Andai kata dia mau juga belum tentu diterima gitu. Karena karakternya beda. Mandor Solo siapa? Mandor Solo sekarang udah ganti Mas Tomling.
Udah banyak pembaruan di Solo lah mas. Sekarang Solo udah renovasi, udah nggak kayak dulu lagi. Tahun kemarin aku mencat kepala divisiku, wakil divisiku di sana, sekaryawannya semua. Total sekitar 8 orangan tak keluarin itu, birokrasi gitu. Makanya sampai sekarang Solo tak handle sendiri. Sekiranya ada yang berminat mas, ketika ada orang yang mau belajar berbisnis PO Bus dan minat salah satu bis air, apakah dijual mas kiranya? Banyak kok mas, aku banyak punya anak didik bis yang tadinya dari nol, tak pandu, tak bina, tak bantu, tak didik sampai punya 4, punya 2, punya 6, banyak anak didikku. Ya alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Jadi intinya kalau pengen intens buat usaha di bis dan mau memulai dengan langkah seperti mereka, aku mengajarkan mereka memulai langkah mereka, monggo silakan ketemu sama aku. Kita pasti bakal ngobrol semalaman. Ilmuku murah. Bus Haryanto dulu ada stiker besar Euro 4, padahal bus di Indonesia belum ada Euro 4. Yang punya stiker Euro 4 itu bukan Haryanto, itu stiker aku yang bikin. Terus kenapa? Ideku dari mana? Dari pameran bis Mercy-nya pada saat itu 1526 ya kalau nggak salah ya, pas launching pertama itu. Jadi Mercy bikin livery itu Euro 4, akhirnya tak pakai. Selamat ya mas, setelah didirikannya pondok pesantren di daerah Bandar Kabupaten Batam. Dari 2003 itu benernya Pak Haji itu bikin masjid, bikin pondok nggak pernah putus mas. Cuman kita jarang publis aja. Makanya aku bilang dari awal, perusahaan ini memang jalannya ke sana, arahnya ke sana, tujuan visi misinya ke sana. Jadi Pak Haji itu bikin masjid nggak pernah berhenti. Jadi di sini ntar bikin lagi di mana. Jadi di sini bikin lagi di mana. Jadi hampir di setiap kota ada Haryanto, itu ada masjid, ada pondok di situ yang dibangun sama Pak Haji Haryanto. Cuman jarang dipublis. Karena kita pengen itu jadi amal jariah buat penumpang-penumpang kita, pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalian kayak punya tabungan dadakan gitu. Yang sekiranya nanti kalau kalian udah totalan di padang mahsyar, banyak banget amal jariah yang datang ke kalian dari apa yang kita perjuangkan selama ini. Tuh cita-cita kami seperti itu.